Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Aliyah, khususnya Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir warham walidina. Allahumma barik asatizatina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada bab yang pertama, tetap bab yang pertama, tapi pembahasan yang kedua, yaitu tentang nama-nama lain Al-Quran. Pada pembahasan yang pertama kita sudah membahas masalah pengertian Al-Quran, baik dari tinjau dari segi bahasa dan dari segi istilah. Maka sekarang kita akan bahas itu tentang nama-nama lain selain Al-Quran, nama kitab kita ini. Ada banyak nama yang disusun atau disimpulkan oleh para ulama, tentunya berdasarkan Al-Quran penamaan. Namanya ini sesuai dengan sifat yang dimiliki atau fungsi dari kitab suci ini, Al-Quran ini, yang melekat padanya. Masing-masing nama itu menjadi ciri khas penekanan masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti diharapkan setelah ini kita semakin cinta kepada Al-Quran dan tahu tentang nama Al-Quran sekaligus fungsi dan tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita mulai. Yang pertama, nama yang paling terkenal yaitu Al-Quran. Sebagaimana pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah sampaikan, ada banyak pendapat ulama yang paling umum mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, artinya adalah bacaan yang sempurna. Juga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata al-qur'u, itu bunyi yang terdengar, menjadi qira'atan, artinya adalah suara yang dibaca agar didengarkan oleh orang banyak. Dan apabila selalu diulang-ulang, maka itu dinamakan dengan Qur'anun atau Quran. Ditambah dengan alif lam, ada dua makna alif lam. Yang pertama adalah alif lam tammah, alif lam sempurna, yang untuk menyatakan bahwa ini adalah kitab Allah yang sangat sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, tidak perlu dikurangi. Ini yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam buku Tafsir Al-Misbahnya. Alif lam pada kata Al-Quran itu artinya adalah alif lam tammah. Juga menurut Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa alif lam pada awal kata Quran itu adalah menjadi isyarat bahwa ini adalah bacaan yang sangat khas, sangat khusus, yang membedakan dengan bacaan karya manusia. Al-Quran itu adalah bacaan yang diperdengarkan. Saya sudah sampaikan, apabila seseorang kita membaca Al-Quran, suara yang keluar dari mulut kita itulah dinamakan dengan Al-Quran. Sementara apabila sudah tertulis, itu dinamakan dengan mushaf. Susunannya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu dinamakan dengan Al-Kitab. Nah, Al-Quran kayaknya dari bahasa itu tersirat bahwa dia adalah satu bacaan yang diulang-ulang dibaca-baca oleh orang seluruh dunia ini. Kita bisa lihat bahwa nama Al-Quran ini diberikan oleh Allah langsung. Satu, pada ayat yang sangat terkenal, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Quran, ini Al-Quran. Juga pada surah Al-A'raf ketika Allah membimbing kita bagaimana tata cara membaca Al-Quran, maka Allah juga menyebutkan nama Al-Quran, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah Al-Quran, bacaan yang sempurna. Lalu yang kedua,
Kitab suci ini juga dinamakan oleh Allah dengan nama Al-Kitab. Ini pada ayat yang mungkin semua kita juga sudah hafal di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah memberikan nama pada kitab suci kita ini dengan Alkitab. Sekali lagi, bedanya Al-Quran itu adalah ayat yang kita baca, suara yang keluar itu dinamakan dengan Al-Quran. Apabila dia sudah tertulis dalam sebuah buku dan tidak bercampur dengan tulisan apapun, itu dinamakan dengan Mushaf Al-Quran. Dan ayat-ayat yang tersusun dengan rapi dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas dan tidak bercampur dengan tulisan apapun, itu dinamakan dengan Alkitab. Alkitab artinya adalah secara utuh, keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu Az-Zikru. Ini juga penama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 9, ketika Allah mengatakan jaminan Al-Qur'an ini akan dijaga langsung oleh Allah. Allah menamakannya sebagai Az-Zikrah. Inna nahnu nazzalna zikrah wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, yang di sini namanya adalah Az-Zikrah, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga lah yang akan ikut untuk menjaga kemurnian Al-Quran ini. Namanya adalah Az-Zikrah. Az-Zikrah artinya peringatan atau sesuatu yang diingat-ingat. Ketika nama Al-Quran disebut dengan Az-Zikrah, maka yang dimaksud di situ adalah tergambar bahwa ini Al-Quran fungsinya, tujuannya adalah sebagai peringatan bagi manusia untuk hidup di dunia sampai akhirat nanti. Yang kedua, Az-Zikrah juga artinya sesuatu yang diingat, ya sering dibaca-baca, dihafal, dibaca dan dipahami maknanya. Lalu yang nomor 5, Al-Quran juga bernama Al-Huda. Ini juga nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi pada ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah ini hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Sifat, tujuan, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Petunjuk ini adalah pedoman apabila kita ingin melakukan sesuatu, berangkat ke tempat sesuatu, maka Al-Quran inilah yang menjadi panduannya. Jadi kita bisa analogikan, apabila kita pergi ke suatu tempat, suatu pulau yang belum pernah kita datang ke situ, kita belum tahu bagaimana keadaannya, bagaimana tantangannya, bagaimana keadaan lingkungannya. Tapi kemudian kita disuruh datang ke sana sambil diberikan buku panduannya, sehingga nanti kita sudah punya gambaran menghadapi hal seperti ini yang harus kita lakukan. Apabila bertemu dengan hal yang seperti ini juga yang harus dilakukan. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Allah turunkan kita di muka bumi ini dengan dua tujuan utama, sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya, dan untuk memakmurkan bumi ini, maka Allah berikan kepada kita buku panduannya. Apa namanya itu? Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi hidup manusia. Yang nomor 5, Al-Huda, atau artinya adalah petunjuk. Selanjutnya, nomor 6, Al-Quran ini juga dinamakan dengan Kalamullah, atau ucapan Allah atau wahyu Allah. Lagi-lagi nama ini juga datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah summa ablighu ma'manahu zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dan apabila atau jika salah seorang dari orang musyrik itu datang kepadamu minta perlindungan Muhammad, kata Allah, fa'jirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalamallah, sehingga orang musyrik itu bisa mendengarkan kalamullah,
ucapan Allah, atau firman Allah. Terlihat kalamullah atau firman Allah merupakan nama lain dari Al-Quran yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila disebut kalamullah, maka itu yang dimaksud adalah ucapan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalian, selanjutnya nomor 7, Al-Quran juga diberikan nama oleh Allah dengan nama Al-Hukmu atau hukum, Al-Hakam. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah, dan demikianlah kami menurunkan kepadamu Muhammad hukmah. Hukmah artinya adalah hukum, Arabiyah dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan hukmah atau hukum di sini adalah Al-Quran. Penekanannya kemana? Ini adalah kitab suci yang berisi aturan-aturan masalah hukum, baik itu di dunia sampai di akhirat nanti, baik itu yang berhubungan dengan masalah ibadah, masalah akhlak, masalah akidah, masalah muamalah, masalah hubungan antara interaksi sosial antara manusia, semuanya sudah diatur secara lengkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan salah satu mukjizat dari Al-Quran itu adalah produk hukumnya, dasar-dasar hukumnya yang sangat teliti dan universal, serta memberikan jaminan keadilan bagi manusia, dan tidak hanya keadilan di dunia tapi juga keadilan sampai ke akhirat nanti. Jadi yang nomor 7, al-hukmu artinya adalah hukum, karena Al-Quran adalah sumber hukum dan berisi hukum-hukum untuk tatanan kehidupan manusia baik di muka bumi sampai di akhirat nanti. Lalu anak-anakku sekalian, Al-Quran juga oleh Allah diberi nama Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu adalah penjelasan yang sangat jelas. Ini di dalam surah Al-Bayyinah ayat pertama, kata Rasul atau Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan beriman kepadamu, mengikuti agama Allah sehingga sampai kepada mereka nanti datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu adalah suatu keterangan yang sangat jelas, ai bima'na Al-Qur'an, atau yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Penjelasan artinya adalah penjelasan, al-bayyinah ini artinya penjelasan, keterangan-keterangan yang sangat lengkap. Dan memang isi Al-Quran itu sudah sangat jelas dan berisi begitu banyak penjelasan-penjelasan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya nomor 9, Al-Quran juga diberi nama oleh Allah sebagai An-Nur atau cahaya yang memberikan penerangan. Ini dalam surah An-Nur ayat 40, Allah berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak dijadikan oleh Allah baginya an-nur, cahaya atau Al-Quran, fama lahu min nur, maka tidak akan ada cahaya bagi mereka. Kenapa Al-Quran dinamakan dengan nur, cahaya? Karena sesuai fungsi cahaya memberikan penerangan, maka Al-Quran adalah penerang bagi hidup manusia, khususnya umat Islam di muka bumi ini sampai di akhirat nanti. Anak-anak sekalian, selanjutnya Al-Quran juga bernama Al-Mau'izah, artinya adalah pelajaran. Kemudian Asy-Syifa, artinya ada obat. Dan Rahmah, artinya adalah kasih sayang. Ini bisa dilihat dari ayat Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahma lil mu'minin. Hai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, pelajaran, yaitu Al-Quran, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wasyifa'un lima fis syudur, yang itu juga merupakan syifa, obat, ma fis syudur, obat yang untuk apa, penyakit-penyakit yang ada dalam hati, wahuda, sebagai petunjuk, warahmah, dan bentuk kasih sayang,
lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Pertama adalah mau'izah, artinya adalah pelajaran. Ini Al-Quran merupakan kurikulum bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan di dunia sampai di akhirat. Dan ini sudah terbukti ketika Nabi Muhammad SAW bersama generasi para sahabat sebagai generasi pertama kali yang menerima Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ketika mereka mengikuti kurikulum Al-Quran ini, panduan dengan Al-Quran dalam hidup mereka, mereka bisa berubah dengan sangat luar biasa. Dari masyarakat yang terbelakang, tidak dikenal dunia, sampai dalam hitungan kurang lebih 20 tahun bisa menguasai jazirah Arab, dan memasuki 30 tahun 40 tahun itu bisa menguasai dunia, bahkan sudah sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, bahkan belum sampai genap 1 abad sudah bisa menyeberang ke Spanyol. Dan kurikulumnya adalah Al-Quran. Mau'izah artinya adalah pelajaran-pelajaran sebagai panduan hidup manusia. Kemudian wasyifa, syifa artinya adalah obat. Dalam bahasa Arab obat ada 2. Kalau obat untuk fisik yang sudah jelas, sakit kepala minum bodrek, maka Paramek, sakit ini makan demam parastamol, itu namanya dawa, obat secara fisik. Tapi apabila obat yang tidak bisa penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara fisik, maka itu hanya bisa disembuhkan melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya inilah yang dinamakan dengan syifa. Dan Allah mengatakan Al-Quran ini adalah syifa ma fis syudur lima fis syudur, obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Bisa penyakit dalam bentuk fisik, penyakit-penyakit yang tidak mungkin lagi sembuh menurut dokter, atau ma fis syudur itu maksudnya adalah penyakit hati, sombong, iri hati, dengki, egois, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Al-Quran juga namanya adalah rahmah atau rahman karena isi Al-Quran itu merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam yang akan bisa memberikan jaminan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Selanjutnya Al-Quran juga diberikan nama oleh Allah Al-Busrah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busra lil muslimin. Katakan Muhammad kepadanya, nazzalahu ruhul qudus, Allah telah menurunkan Jibril min rabbika, dari Allah, bil haqq, dengan benar, liyusabbital ladzina amanu, Allah sudah menurunkan malaikat untuk membawa Al-Quran. Tujuannya apa? Liyusabbital ladzina amanu, untuk memantapkan hati orang-orang yang beriman, wa huda, sebagai petunjuk, wa busrah, dan pemberi kabar gembira, lil muslimin. Busrah, kabar gembira. Kenapa Al-Quran dinamakan dengan Al-Busrah, kabar gembira? Karena salah satu isi pokok dari Al-Quran adalah berita kabar gembira bagi orang yang beriman, bertakwa, yang tunduk kepada Allah, akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Man amala sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falinuhniyannahu hayatat thayyibah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, dan baik laki-laki atau perempuan, serta mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan jamin kehidupannya di dunia ini dalam keadaan kehidupan yang baik. Apatah lagi nanti kalau sudah berhubungan informasi tentang keadaan surga, tentang kenikmatan, dan ini merupakan kabar-kabar gembira yang kita dapatkan informasinya di dalam Al-Quran. Nana sekalian, nomor 15, Al-Quran itu juga dinamakan oleh Allah sebagai At-Tanzil, atau sesuatu yang diturunkan. Ini juga nama diberikan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya
Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Kenapa dinamakan dengan Tanzil? Karena Allah menurunkan Al-Quran darinya. Dalam bahasa Arab ada dua istilah menurunkan. Pertama dari kata anzala, yang kedua nazzala. Kalau anzala itu diturunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit yang pertama dan disimpan di Baitul Izzah. Ini namanya anzala, utuh satu Al-Quran yang utuh. Tapi kalau diturunkan secara beransur-ansur, maka berubahlah, tidak lagi menggunakan kata anzala, tapi berubah menjadi kata nazzala. Artinya turun secara beransur-ansur. Dan Al-Quran ini adalah at-tanzil, sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalian, inilah di antara nama-nama yang diberikan oleh Allah terhadap Al-Quran ini. Nama ini bukan berarti Al-Qurannya berbeda, tapi nama ini justru memberikan penekanan tentang fungsi dan tujuan dari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran bacaan yang sempurna, Alkitab sesuatu yang sudah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Furqan itu membedakan antara yang baik dan buruk, Al-Haq dengan yang batil. Kemudian Az-Zikru sebagai peringatan dan sesuatu yang harus diingat-ingat. Al-Huda sebagai petunjuk, Kalamullah firman atau kalimat dari Allah. Al-Hukmu artinya hukum. Kemudian Al-Bayyinah sesuatu yang sudah sangat jelas, An-Nur cahaya, Al-Mau'izah pelajaran, Al-Huda petunjuk, Rahmah kasih sayang, Al-Busrah memberi kabar gembira, dan yang terakhir adalah At-Tanzil. Mudah-mudahan setelah mengetahui bahwa Al-Quran punya berbagai macam nama sesuai dengan pendengaran masing-masing, ini akan membuat kita bertambah mencintai Al-Quran ini, mengagumi Al-Quran, dan bisa berinteraksi, bertadabbur, mengamalkan Al-Quran ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu anak-anak, untuk materi yang kedua pada bab yang pertama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan sambungkan nanti pada bab atau pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.